Aku sih Bu. Oke, Mbak Leodina. Mungkin nggak mungkin. Lanjut. Aku Bu. Nggak usah aku langsung. Kalau aku sekarang rasanya di angka 4 sih Bu, karena tuh sebenarnya aku males banget Bu buat ikut organisasi, tapi tuh aku minggu ini tuh kayak berusaha ngelawan gitu loh Bu, ngelawan rasa males aku buat kayak ikut rapat gitu-gitu. Terus apa? Terus apa? Masalahnya apa? Tapi minggu ini aku mulai bantu nyusun laporan, jadi lumayan merasa berkontribusi. Nah, jadi aku akhir-akhir udah kayak ngerasa lumayan ikut berkontribusi gitu Bu sama organisasi yang sekarang aku ikutin gitu sih Bu. Oke Mbak Leodinda, berarti kalau boleh tahu kenapa tuh di angka 4? Kenapa nggak di angka Kan udah dijawab tadi. Udah nggak ada. kamu udah Saya nunggu ya. Simpulin aja yang kalau udah dijawab. Udah bisa hidup sih. Udah bisa hidup sendiri. jadi walau masih belum sebenarnya apa nggak ya udah. Oke Mbak Leodinda, terima kasih. Jadi walaupun Mbak Leodinda belum mendapatkan motivasi sepenuhnya, tapi Mbak Leodinda sudah cukup mengambil langkah kecil buat ikut berkontribusi lagi. Iya Bu, kayak gitu. Oke, terima kasih Mbak Zahrani. Aduh ngomong banget sih. Ya. Oke langsung oke. Gue kaget lah. Kok gue gak kaget ya? Ayo. Ya. Oke, terima kasih ya Mbak Leodinda. Ya kerasin suaranya loh. Oke, terima kasih ya Mbak Leodinda. Ibu. Untuk Mbak Rahmalia, ada yang mau disampaikan? Kalau saya sih kalau untuk skala ya Bu, saya 6 sih Bu. Kenapa tuh 6? Kalau saya sih ngerasanya sih masih bisa melakukan keduanya ya, antara organisasi dan kuliah juga gitu. Cuman memang saya sempat kayak kayak kehilangan motivasi aja gitu. Mungkin kalau misalkan dapat support atau semangat dari orang-orang terdekat, dengan orang-orang yang sayang sama saya, mungkin saya merasa saya bisa bangkit lagi dan bisa ngerjain semuanya dengan normal gitu. Din, apa Din inti jawabannya? Aku nggak heran tau. Kamu kok gini sih, Ros? Ya, dia bisa ini. Pokoknya ya, kenapa 6? Karena aku tinggal butuh semangat aja gitu loh. Bisa ngerjain dua-duanya. Cuman kayak tinggal ada orang yang semangatin gue. Sebenarnya bisa gitu. Kebetulan dia butuh pacar. Ya. Oke Mbak Rahmalia, berarti di angka 6 itu karena sebenarnya masih bisa melakukan dengan baik, cuman memang butuh semangat lebih aja dari orang-orang sekitar, mungkin dari orang-orang Apa sih? Editor. Kan dia editor. Dia nggak ada. Besok kan sebelah-sebelahan. merem kamu Ras kalau lihat dia nggak kuat. Oke, terima kasih Mbak Rahma. Berarti Mbak Rahma memberikan angka 6 karena sebenarnya Mbak Rahma ini masih bisa melakukannya dengan baik, melewati masalahnya mungkin dengan tenang. Cuman emang butuh support system lebih gitu ya, atau butuh pendengar gitu ya. Iya, mungkin lebih ke ada yang menyemangati saya aja sih. Oke, terima kasih Mbak Rahmalia. Selanjutnya Mbak Laras, boleh disampaikan? Kalau saya kayaknya di angka 3 deh Bu. Oke, cukup rendah. Yang keras. Kalau saya kayaknya di Kamu nggak usah mau lagu Itu gak lucu Dia. tau, tapi gue ketawa gara-gara dia ketawa. Udah jangan lu Din. Oke Mbak Laras di angka 3. Kalau boleh tahu kenapa tuh alasannya Mbak Laras memberikan angka 3? alasannya karena saya apa alasannya? Masih berat banget buat ngejalanin itu. Jadi saya masih pikir kaget dan kayak solusinya. merasa nggak terima. Masih belum ada kurang dukungan juga gitu.
Karena saya masih rasanya tuh berat loh Bu buat menjalani ini sendirian gitu Bu. Saya tuh butuh orang yang support saya gitu loh Bu. Saya rasanya saya nggak bisa kalau ngejalanin ini tuh sendirian kayak gitu Bu. Stres banget Bu rasanya. Jadi kayaknya angka 3 cocok deh untuk masalah saya ini menurut saya. Oke Mbak Laras, terima kasih ya sudah mau menyampaikan. Berarti Mbak Laras sebenarnya alasan Mbak Laras memberikan di angka 3 itu karena Mbak Laras masih butuh orang yang mendukung Mbak Laras, terus juga masih ngerasa berat karena mungkin baru aja terjadi gitu ya Mbak. Iya Bu. Oke, makasih Mbak Laras sudah mau menyampaikan. Iya Bu. Nah dari scaling yang teman-teman sampaikan tadi cukup beragam juga ya. Ada yang di angka 3, 4, 5, ataupun 6. Dan alasannya juga cukup bermacam-macam. Ada yang sebenarnya bisa tapi membutuhkan support system. Ada juga yang masih baru aja terjadi, terus juga masih merasa berat seperti itu ya. Ini udah masuk teknik ketiga. Iya cepetan. Ayo. Nih, aku nanti nanya kira-kira apa yang bisa bikin angka kalian naik di minggu depan. Nah, kalian jawabnya kayak singkat-singkat aja ya. Nah ya. Kita bisa mulai. Misalnya kayak Dira cukup tidur aja sih Bu gitu. Iya. Kayaknya sih cukup pergi jalan-jalan. Aku apa? Gitu. Ya bahas saya Aku nggak apa ada. aja kan, bahasin aja kan. Kayaknya aku butuh support system. Nanti gue ngapain? Baru pacaran. Saya butuh orangnya. Mungkin saya bisa Gua kalau ajak males teman dia apa? saya main biar bisa cerita. Ayo kemana kita? Apa ya aku cocok? Dia Main sama apa ya cocoknya? Biar saya punya semangat lagi, punya ketemu apa lagi. Aku cocoknya apa? Aku kan lingkungannya kurang mendukung terus gitu. Gak ada cocok. Ya, mungkin bisa recharge dengan orang Me time. Apa aku? Gue yang kuping tadi tuh pengen ada bilang riset emosi Itu pendamping baru. lupa gue Iya. gak kepikiran ngeliat lu langsung Apa tuh? ngeliat lu langsung kayak mungkin di talk sama pimpinan. Lebih Kan bisa dalam. aja. Aku kayaknya kurang cocok deh itu. apa dia? Aku apa dong? Aku mau jalan-jalan. Time. Ya nggak harus nyambung juga loh, tergantung kamu healnya tuh. Iya kayak bukan cara naik angkanya gimana? Misalkan Nih, live TikTok gitu. aku mau nongkrong di kafe dengan macam latte. Cewek banget. Dua teknik lagi, yuk. Yuk udah gede, bisa yuk. Ya udah gede. Wah, nggak sambil kayak gini aja. Iya, strategi coping. Udah gede. Udah gede. Ayo. Abis ini kita dapat result. Apa itu? Saya harus ketemu Relax. orang baik. Sholat Mbak, sholat. Kamu tuh orang ibadah. Udah dapet jawaban sama kan? Udah. Tadi aku udah nyimpulin kayak udah kan? Udah beragam, bervariasi udah. 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 Kalau ibu Sorry, otaknya tanya nih. kira-kira yang bisa. Oke, mungkin selanjutnya Ibu mau tanya sama teman-teman, kira-kira dari scaling yang teman-teman sampaikan barusan, kira-kira cara apa yang bisa meningkatkan skala atau scaling yang teman-teman sampaikan di minggu depan? Mungkin aku contohnya apa ya? Mungkin contohnya sekedar melakukan hobinya seperti itu. Kalau teman-teman bagaimana kira-kira? Saya Bu. Ya, boleh Mbak. Kalau saya sih pengen ini sih Bu, saya kan kayak masih butuh semangat gitu dari orang-orang lain gitu. Mungkin saya pengen ngajak teman-teman saya main sih Bu, biar saya kayak apa ya, ada seseorang kayak yang nemenin saya gitu. Jadinya saya bisa ngerasa ternyata teman-teman saya masih ada di sekitar saya gitu. Jadi saya bisa apa ya, membangkitkan motivasi dan semangat saya lagi. Oke, berarti Mbak Rama udah ada pandangan ya gimana caranya buat meningkatkan skala Mbak Rahma tadi dengan cara apa tadi main ya? Iya, ngajak teman main.
dengan cara main sama temen gitu ya, yang mungkin bisa menjadi support system juga. Terima kasih ya Mbak Rahma. Teman-teman yang lain bagaimana? Kalau saya Bu, saya rasanya pengen jalan-jalan gitu loh Bu, kayak senang-senang biar penatnya tuh hilang gitu Bu. Oke Mbak Fadila, itu emang cara yang sederhana tapi terkadang memang memberikan pengaruh yang cukup besar ya. Sekedar jalan-jalan tapi bisa memberikan Dampak besar. Memberikan rasa senang. bisa memberikan rasa senang dan juga dampak yang cukup positif bagi Mbak Fadilah ya. Oke, terima kasih Mbak Fadilah atas penyampaiannya. Teman-teman yang lain bagaimana? Kalau aku kalau aku juga setuju sama Mbak Fadila sama Mbak Rahma. Kalau kadang emang healing tipis-tipis tuh emang benar ngaruh sih Bu. Terlebih saya sendiri tuh kalau misalnya lagi senang tuh bisa lupa gitu sama masalah. Jadi menurut saya kalau minggu depan yang bisa naikin mood saya tuh yaitu sih Bu, main Sama temen ya, yang mungkin bagi Mbak Zah jangan Iya. ya, main sama temen ya, yang mungkin bagi Mbak Zahrani temennya itu bisa memberikan dampak yang positif, terus juga merasa sefrekuensi sehingga dapat mempengaruhi Menaikkan mood. ya, sehingga dapat menaikkan moodnya Mbak Zahrani. Oke, terima kasih Mbak Zahrani. Berarti Mbak Zahrani dan juga Mbak Fadilah sudah ada pandangan juga ya kayak Mbak Rahma. Oke, yang lain bagaimana teman-teman? Aku Bu, Oke, boleh Mbak Lili. mungkin kalau aku sama kayak Kak Rahma tadi, main sama teman. Kalau aku lebih kayak pengen main sama teman-temanku yang dari awal udah nemenin aku pas di kampus, yang mereka itu udah ikut organisasi dari awal dan kita juga selalu bareng-bareng. Nah jadi tuh kayak biar mereka tuh bisa memberikan motivasi gitu Bu ke aku, biar aku lebih semangat lagi buat ikut organisasi. Mungkin gitu sih Bu yang akan aku lakuin minggu depan. Oke, berarti dari Mbak Leodinda pengen melakukan pendekatan kembali gitu ya sama teman-teman yang jadi pengurus di organisasi tersebut supaya mungkin dapat memotivasi secara nggak langsung seperti itu ya. Iya, Bu. Oke, terima kasih Mbak Leodinda. Berarti sudah ada pandangan juga ya. Oke, dari teman-teman Mbak Laras ataupun Mbak Indira. Aku tadi mau ngomong kalau aku jadi kamu nggak usah nanya lagi. Oh, Tapi nanti dia udah nggak ada pandangan aja, jadi kayak saya masih nggak tahu harus ngapain nanti. Jadi dari teman-teman ada solusi nggak? Ada bantuin dia gitu. Nggak ada. Itu jadi kayak kita solusinya pas mungkin dia bisa atau dia dulu ngomong, ntar baru dia nggak ada solusi, jangan ada solusi ya. Soalnya Bu, proses saya Bu ya. Berat bener kayaknya masalah gue. Tapi emang Udah. Kalau aku Bu, aku tuh maunya tuh untuk biar skala aku naik. Sebenarnya aku lebih butuh me time sih Bu. Bahkan tidur kalau bisa tidur. Aku butuh tidur yang cukup, me time karena menurut aku cukup menekan diri aku sendiri juga. Makanya itu aku mau me time, entah jajan minuman kesukaan aku, jalan-jalan ke tempat yang aku mau gitu, nonton film apa yang lagi tayang, yang pengen aku tonton gitu Bu. Kayak lebih hal yang bisa buat aku seneng lah Bu gitu. Oke, berarti kalau Mbak Indira lebih ke melakukan aktivitas yang melibatkan diri sendiri gitu ya, atau lebih atau sekedar tidur tadi yang kata Mbak Indira. Walaupun mungkin bagi orang lain tidur tuh hanya istirahat biasa, tapi bagi beberapa orang memang itu adalah sebuah healing, apalagi kalau orang yang memang sudah notabene-nya sudah cukup sibuk gitu ya. Tidur merupakan salah satu cara buat apa ya, buat healing, buat mengurangi tekanan gitu ya Mbak Indira. Oke, terima kasih Mbak Indira. Mbak Laras bagaimana? Kalau aku kayaknya masih bingung sih Bu, kayak di dalam otakku belum ada solusi gitu Bu, masih kayak bingung banget aku harus gimana gitu. Kalaupun harus kayak teman-teman gitu ya main atau me time gitu, kayaknya tetap aja deh masalah ini tuh menurut aku berat banget gitu Bu, jadi aku belum ada solusi.
Oke, nggak apa-apa Mbak Laras. Kalau Mbak Laras belum ada pandangan, nggak apa-apa banget. Wajar juga karena Mbak Laras baru aja mengalami hal tersebut belum lama ini kan. Mungkin dari teman-teman ada yang bisa memberikan apa saran? Membantu Terus sarannya apa? membantu Mbak Laras. Mbak Laras untuk harus melakukan apa gitu. Atau ini aja Membuka dia pandangan. enggak, atau dia nanya kayak, kalau dari Mbak Laras sendiri, Mbak Laras saat ini pengennya apa, pengennya gimana gitu. Nah, itu nanti kayak jadi kayak Iya, apa yang pengennya kan dia nggak tahu tadi jawabnya. Terus bingung. Pengennya pengennya ini masalahnya Ras. selesai, pengen ada Ya kabar pengennya, baru. pengennya ya ada kami baru. Kalau nggak saya naik sekalian gitu. Nah, habis Itu udah sini Sarannya apa? Udah ada Saran sarannya. itu di talk sama ketuanya. Mbak Laras udah coba di belum sama ketuanya gitu-gitu. Oh, nanya aja itu. Nanya. Itunya apa? Nanya aja. Nanya aja. Nanya dia yang nanya. Tadi kan dia udah bilang kalau di awal. Kamu ya yang nanya. Iya. Apa dah tadi? Dia belum nemu solusi. Oh iya, kalau dari Mbak Laras sendiri. Oh, iya. Oke, kalau dari Mbak Laras sendiri, Mbak Laras pengennya dari masalah Mbak Laras nih apa? Kalau yang saya pengen gitu ya Bu. Kalau yang saya pengen sih sebenarnya ada pengganti kabit baru gitu ya Bu. Atau kalau memang nggak ada ya alurnya kan saya naik jadi kabit atau anggota saya naik jadi sekretaris bidang. Saya maunya seperti itu biar prokja-prokjanya tetap berjalan dengan nggak berat gitu loh Bu. Ada 2 orang yang bertanggung jawab gitu, nggak cuma saya sendiri, jadi bebannya lebih ringan menurut saya gitu. Oke, berarti Mbak Laras pengennya ada pengganti nih, baik itu pasti ya. Gede banget. Udah. Oke, berarti Mbak Laras pengennya ada pengganti nih, baik sebagai kepala bidang maupun sebagai sekretaris yang akan menggantikan Mbak Zahra. Kenapa sih Sarah terus? Yang akan menggantikan Mbak Laras, yang akan menggantikan Mbak Laras sebagai sekretaris bidang karena untuk membantu saling bekerja sama gitu ya, karena kalau diemban sendiri pasti berat. Iya Bu, bener banget. Oke, berarti kamu langsung nipal Mbak. Enggak. Nah, kira-kira teman-teman gimana apa yang harus Mbak Laras lakukan untuk supaya kemauannya tercapai gitu. Ya baru nanya. Itu kamu baru. Ini dulu. Nah, kira-kira dari teman-teman ada apa tadi? Gimana nih untuk masalah Mbak Laras? Ini Mas Apakah Mbak ada Laras, saran? apa yang bisa Mbak Laras lakukan atau kalian bisa memberikan saran untuk Mbak Laras apa yang harus Mbak lakukan ke depannya? Oke. Nah, dari teman-teman, dari yang ceritanya Mbak Laras tadi, Mbak Laras kan pengennya seperti itu ya, ada yang menggantikan dia ataupun naik sebagai sekretaris bidang dari anggotanya. Nah, kalau dari teman-teman sekalian, ada nggak saran untuk Mbak Laras akan masalahnya tersebut? Ada nggak saran untuk apa yang harus Mbak Laras lakukan? Oke. Ada nggak saran untuk apa yang harus Mbak Laras lakukan? Tapi Kak Anna sudah pernah belum kayak bilang ke ketua umumnya gitu buat kayak deptak gitu loh ngomongin masalah ini gimana solusinya, itu udah pernah atau belum? Udah sih sebenarnya. Itu dia udah jelasin. Oh udah di ya, awal aku sih nggak nanyanya emang. Nah, Mbak Laras tapi udah pernah deep talk langsung deep talk aja. Tidak, Terus, udah gede. Yuk. Nah, ya, yuk. jangan langsung lihat gua. Mungkin saya sih Bu. Oke, boleh, Mbak. Lebih nanya aja kalau dari Mbak Laras sendiri udah pernah coba deep talk berdua langsung gitu Bu. Mungkin kayak itu bisa diobrolin gitu antara Mbak Laras dan ketua umum gitu sambil menyampaikan apa sih yang Mbak Laras ingin sampaikan gitu. Kalau yang benar-benar deep talk yang benar-benar berdua doang gitu belum pernah ya Kak. Tapi kalau semisal ada kesempatan gitu ya, beberapa kali aku pernah ngomong gitu loh, kalau misal lagi ngobrol terus aku selingin untuk ngomong itu gitu loh Kak. Tapi kalau yang benar-benar deep talk ngungkapin perasaanku tuh gimana itu belum pernah. Mungkin bisa dicoba aja Mbak Laras kayak deep talk yang benar-benar berdua, nggak ada siapapun atau atau ada wakil ketua lain tuh, menurut aku kayak nggak apa-apa diomongin berdua aja gitu. Bener sih Mbak Laras,
Laras. Barangkali nanti kalau setelah Mbak Laras ngomong sama ketuanya secara deep talk kayak disampaikan Mbak Dinda tadi, jadi bisa lebih cepat prosesnya. Mungkin bisa bener yang kata Mbak Laras tadi, ngangkat dari anggota atau Mbak Laras naik gitu. Jadi Mbak Laras nggak bisa lepas dari rasa tertekan sekarang ini. Iya Mbak, mungkin bisa diomongin kayak apa sih yang sebenarnya Mbak Laras rasakan gitu. Jadi secara kayak lebih rinci gitu, biar ketua umumnya juga tahu perasaan Mbak Laras, apa yang Mbak Laras pengen gitu. Oke, terima kasih semuanya. Oke, terima kasih ya teman-teman, Mbak Rahma, Mbak Indira, dan juga Mbak Zahrani sudah membantu memberikan saran kepada Mbak Laras yang mungkin nantinya bisa dipertimbangkan oleh Mbak Laras untuk dilakukan di minggu depan mungkin ya, supaya mungkin skala yang tadi Mbak Laras sampaikan bisa meningkat seperti itu. Iya Bu, mungkin nanti akan saya coba terapkan atau saya lakukan ya Bu ya, saran dari teman-teman tadi. Oke. Aku ingin apa? Coba Masih banyak toh. untuk Stop. Exception. What is that? Pengecualian. Kan tadi kalian tertekan seperti ceritanya. Terus kayak Dua lagi. di momen apa kalian ngerasa nggak tertekan dalam organisasi itu? Ya aku udah tak sampein tadi. Di momen apa emang? Sih udah bilang ya Oh, sampai yang seru tadi tadi. udah saya sampaikan tadi sih Bu, paling kayak seru sama Itu ada teman-teman. miracle, Itu singkat aja. ada ini. Iya singkat aja. Iya, Miracle enggak? ya. Exception pengecualian itu gimana Mbak? Apa tadi? Mau kalian apa tadi? Gue juga lupa. Pokoknya ya itu nanti kan aku Jelasin ya Bu. Ayo, Leo. Leo. Date. Oke, selanjutnya Ibu mau nanya lagi nih. Ada nggak sih momen teman-teman kan tadi sudah menyampaikan ya bahwa teman-teman ngerasa terbebani, juga tertekan dari sisi organisasi, terus juga cukup mengganggu perkuliahan. Nah, Ibu mau tanya, ada nggak sih momen-momen tertentu di dalam kalian berorganisasi yang ngebikin kalian tuh ngerasa tenang dan juga bahkan senang gitu, selain yang ngebuat teman-teman tertekan atau terbebani? Saya sih Bu. Boleh Mbak Rahma. Kalau saya tuh ngerasanya walaupun kayak terbebani, tapi pas kayak prokjanya udah selesai, itu tuh kita benar-benar apa ya, pas rapat evaluasi tuh kita benar-benar saling terima kasih satu sama lain, ngucapin terima kasih, terus kita akhirnya makan-makan bareng. Nah itu tuh yang buat saya tuh kayak tetap bertahan gitu, dan mungkin saya ngerasa seneng dan gak ngerasa stres tuh ya ketika prokja udah selesai kayak gitu sih Bu. Oke, berarti Mbak Mbak Rahma. Oke, nggak bisa mikir dong deh. Apa ya? Oke, berarti Mbak Rahma ngerasa senang ataupun lebih tenang di organisasi pada saat selesai melakukan prokja gitu ya. Mungkin ada rasa lega gitu ya, akhirnya selesai juga bareng teman-teman gitu. Tuh kayak momennya sih Bu, kayak momen saling kayak ngucapin satu terima kasih satu sama lain, itu yang buat saya kayak merasa dihargai gitu. Berarti ada rasa dihargai ya di situ. Oke, terima kasih Mbak Rahmalia. Yang lain ada lagi? Kalau saya Bu, saya ngerasa agak senengnya sebenarnya kalau saya kan suka ngerapiin itu. Kalau saya ngerasa udah rapi, udah bagus, saya ada rasa kepuasan tersendiri gitu loh Bu. Oh berarti ini udah sesuai gitu, udah. Apalagi pas udah, kan itu kan bisa di-upload ke Drive atau apa. Kalau saya ngeliat susunan itu udah tertata, itu saya ngerasa ternyata ngerapin ini tuh ngeliat hasilnya tuh enak gitu loh Bu buat dilihat lagi. Terus selain itu kalau ngerjain tugas juga, kalau misalnya udah selesai tuh saya jadi bisa lebih nyantai kayak gitu Bu. Hampir mirip sama Mbak Rahma tadi sih, jadi bisa lebih rileks setelah semua kegiatannya selesai gitu. Oke, berarti Mbak Indira agak mirip ya tadi sama Mbak Rahmalia. Setelah melihat hasilnya cukup ada rasa kepuasan sendiri gitu ya, dan lebih rileks juga, lega mungkin ya, karena udah cukup
mengurang nih beban yang ada di organisasi ataupun tugas gitu. Oke, Mbak Indira, terima kasih. Kalau Mbak Leodinda bagaimana? Boleh nggak sih ditunjuk? Boleh di soalnya Gua apa sih? Nggak tahu. ih Blasing aja lo, blasing. Apa sih? Nggak ada sesuai skrip. exception ini exception masalah Nggak ada Kayak sesuai gimana skrip dari terus? tadi. Pas lo ini, pas lo seneng kenapa? yang gitu. penting masalah kita kelar. Kamu senang Kayak lo nggak ngerasa tertekan pas ngapain? pas ngejalanin organisasi bareng teman karena kan kita udah deket jadi makin seru gitu aja. Udah sefrekuensi gitu. Iya. Nggak ada Nggak ada di situ. Nggak. Udah itu aja dah. Yang mulai nyamain dulu. Ya kan yang ditunjuk. Lu tadi. Ya udah aku Ayo bisa, udah gede ya. Nunduk. Karena ketemu teman yang emang udah dari dulu deket. jadi ngejalanin organisasinya seneng. Kayak Dim, ya 1 udah. jam. Walaupun tertekan tapi saya seneng gitu. Iya. Semangat ya. Mulai. Oh, kalau saya ya Bu gitu. Kaget-kaget. 1, 2, 3. Oh, kalau aku ya Bu, aku tuh ngerasanya tuh kadang seneng ya Bu, walaupun aku sebenarnya tuh malas, kadang seneng karena tuh kan bareng temen-temen ya Bu, jadi kayak rasa malas tuh kadang tuh hilang gitu sih kalau dari aku. Berarti momen yang nggak ngerasa terbebani itu ketika bareng teman-teman yang emang udah deket gitu ya Iya, Mbak? walaupun kadang tuh malas tapi kayak hilang aja Bu gitu malasnya. Karena kebawa suasana yang Iya, asyik gitu ya. iya. Mungkin karena sefrekuensi. Iya, gitu iya ya. benar. Oke, terima kasih ya Mbak Leodinda. Iya, Bu. Selanjutnya ada yang mau menyampaikan? Bener sih Bu, saya juga ngerasa kalau misalnya pas kerjanya tuh berhasil di hari H itu kan pasti rame ya pas eventnya, jadi itu lumayan bikin seneng gitu. Tidak gantung ya? Mbak tambahin nggak nyangka gitu ya. Gak nyangka. Gak nyangka selesai juga Oh, gitu. iya. Bisa menjalankan. Terus kadang tuh kayak nggak nyangka gitu loh Bu sama proyek yang berhasil, terus kan lumayan besar gitu, jadi kayak wah ternyata bisa ya ngejalaninnya, walaupun kemarin sempat kayak lumayan stres, sempat nangis-nangis, ternyata terjalan juga gitu, terjalan Iya. Berjalan. ternyata berjalan juga gitu, dan itu lumayan bikin saya seneng. Oke, terima kasih Mbak Zahrani. Berarti Mbak Zahrani Deket banget. Iya kan? Lagi gue. nggak nyangka. Apa ya? Kata yang nggak nyangka tadi. Yang ada lo di otakku. Oke, berarti nggak nyangka. Oke, berarti itu lumayan bikin seneng ya, gitu aja loh. Reaction dari pesertanya ya, atau setelah program itu ternyata banyak ada yang support gitu. Oke, berarti Mbak Zahrani ngerasa senang ketika hasilnya berjalan dengan baik dan juga lancar. Terus juga mungkin reaction dari orang-orang yang mengikuti event itu kelihatan senang, terus Mbak menular gitu ya ke Mbak Zahrani. Iya, Sehingga- bener banget Bu. Oke, sehingga bisa memberikan kesenangan juga ke Mbak Zahrani selain merasa tertekan di organisasi. Oke, terima kasih Mbak Zahrani. Tinggal Laras ya? Itu Fadila. Fadila belum. Sudah banget. Kasih Mbak Zahrani. Langsung aja nggak sih masuk? Ya udah masuk. Hebat. Saya Bu, Oke, bentar. Tadi aku masih gini karena pas banget nggak tahu kenapa. Oh iya capek. Ternyata ya udah. Panggil Pak. Hebat. Kalau saya Bu, kalau saya sendiri kan saya tuh kayak nyatet gitu ya Bu ya, semua prokja yang 1 tahun ini bakal dilakuin gitu Bu. Terus kalau misalkan udah selesai, saya kayak nyoretnya gitu Bu. Terus kalau misalkan udah tiba-tiba setengah udah kecoret, itu ngebuat saya kayak seneng gitu Bu, kayak wow ternyata udah setengah dijalanin gitu, setengah lagi ayo semangat gitu sih Bu. Apa ini gue nyimpulinnya? Momen pas. Boleh? Sautin aja. semangat udah. Iya Bu, saya juga ngerasa kayak Mbak Fadilah sih Bu. Apalagi kalau misalnya selesainya itu pokoknya gong banget loh Bu, kayak bisa pengen Mbak Zahrani tadi, Mbak Fadilah tadi, jadi kayak ada antusias mungkin dari peserta atau panitia-panitia yang lainnya gitu Bu, ngerasa lega gitu. Jadi karena
nggak setengah lagi, itu jadi wah dikit lagi nih, dikit lagi selesai gitu, dikit lagi apalagi kan kalau organisasi kan ada masa demis ya Bu, dikit lagi selesai perjalanannya, kita bisa fokus ke yang lain gitu sih Bu. Iya, bener banget Bu. Kadang saya mikir kalau demis tuh apa ya, kayak pencapaian yang benar-benar harus saya capai gitu loh. Jadi walaupun ngejalaninnya capek, tapi kayak ya nggak apa-apa, bentar lagi demis gitu Bu. Iya Bu, jadi kayak bener kata Mbak Zahrania, Mbak Dira, demis gitu Bu ya. Jadi kalau misalkan udah demis, saya ngerasanya berarti saya bisa dong ngejalanin 1 tahun ini gitu. Kayak walaupun ada sedihnya, ada capeknya, ternyata 1 tahun terjalan itu ngebuat saya kayak wah ternyata saya hebat juga gitu. Terus langsung timpal aja Ras. Gitu kita nanya sama Bu. Nah, kalau saya ngerasa senang sih Bu, pertama karena kan di organisasi kan itu kan temennya banyak ya Bu, jadi kayak punya kenalan teman baru gitu, terus punya lebih dekat sama anak-anak di bidang yang aku jalani gitu. Terus juga sama seperti teman-teman, kalau semisal udah prokja udah selesai, kayak aku juga ngerasa bangga karena sebelumnya aku belum pernah melakukan belum pernah ikut organisasi, terus sekalinya ikut organisasi diamanahkan untuk mempunyai jabatan, jadi aku ngerasa kayak ada kebanggaan tersendiri kalau bisa nyelesain prokja gitu Bu. Oke, terima kasih ya Mbak Laras, Mbak Fadilah juga yang baru saja menyampaikan, terus juga Mbak Indira dan juga Mbak Zahrani yang tadi menambahkan juga. Berarti teman-teman ini artinya selain memang ada tekanan, nabrak. berarti teman-teman selain memiliki terdapat tekanan dari organisasi tersebut, teman-teman masih punya momen-momen tertentu yang membuat teman-teman ngerasa senang ada di dalam organisasi itu, dan cukup banyak ya tadi, ada yang setelah eventnya ngerasa bangga, ngerasa cukup puas, terus juga kalau prokjanya udah banyak yang kelar ngerasa semakin semangat gitu ya buat ngejalaninnya, karena tadi yang kayak Mbak Zahrani sampaikan, kalau demis itu sebuah pencapaian yang harus dicapai gitu ya. Terus juga ada yang sekedar ketemu temen gitu ya, itu dapat ngerasa senang juga, selain di sisi lain adanya tekanan dari organisasi itu. Tapi kalau Ayo semangat, satu lagi kan? Terus tuh ngapain? Abis itu satu teknik lagi tutup. Ini masih ada teknik lagi. Satu terakhir. Bukannya udah. goal setting. Terus abis ini Terakhir banget kan, terakhir nggak ada. Selesai. Setting, udah langsung go setting. Cepet go setting. udah goal. Udah gede. Udah nggak usah baca teks lah, ngalir aja. Go setting ngapain? Itu kan tujuan. Goal setting ini dalamnya ada miracle question. Oh iya. Seandainya saya mau, saya mau tugas hilang. Bayangan ya. Nanti jatuh lagi. Iya. Udah siap sih. Para pemirsa. Ini kayak pas kita bikin soal ICT ya, Den. Oh ini tadi yang dimasukin ya? Pas gua maju lagi. Ini nggak sih apa? Masih hidup. Rasa seri. Ya, yuk. Udah gede. Apa ya tadi? Jadi kalau nggak salah. Ya akhirnya nanti gimana? Cuma tinggal selesai gitu kan? Terima kasih teman-teman semua. Lagi. Udah merekam kan itu dia? Cek suara. Udah dipencet kan? Boyoan Bu. Berapa menit? 3-4. Cir. Dipotongnya tadi jam. Iya kan Nggak tadi. dipotong. Balik. Yuk. Jadi walaupun teman-teman ngejalaninnya nggak secara sempurna, tapi di sisi lain teman-teman masih bisa ngerasa lebih ringan dan juga lebih senang dalam menjalani organisasi tersebut. Oke, selanjutnya Ibu mau tanya. Oke, selanjutnya Ibu mau teman-teman ngebayangin kalau Misalnya teman-teman Kalian bilang mendapatkan uang. ayo 1, 2, 3.
Ibu mau kalian membayangkan kalau malam ini kalian tidur dan besok pagi ada perubahan dari ada perubahan dan juga keajaiban yang terjadi. Kok gua nggak bisa nginget sih? Apa yang kalian harapkan dari keajaiban itu? Rasa Yang dari awal. Sekarang bangun tidur keajaiban dari semua beban udah. Oke, Ibu minta teman-teman bayangkan teman-teman tidur malam ini dan besok pagi ternyata ada keajaiban yang dimana teman-teman tadi yang ngerasa banyak tekanan organisasi dan juga perkuliahan, ternyata keajaiban tersebut berubah 180 derajat gitu. Kira-kira apa hal pertama yang teman-teman rasakan? Kalau aku Udah tahu jawabannya? Udah. Jawab. Yang keras. Kalau aku mungkin kalau misalnya ada Yang keras. kalau misalnya mungkin nanti ada keajaiban, aku sih pengennya aku tuh bisa ngelarang sama malas aku gitu loh, Bu. Ngerasa nggak sih? Harapan apa perasaan sih? Kalau dulu aku harapan loh ya. Hal pertama yang kalian rasain? Yang saya rasain adalah Seneng banget pasti. Senang banget karena aku berhasil melawan rasa malasku. tuh. Next. Itu tuh. Next. Kalau aku, Bu, mungkin Ya. kalau aku kalau misalnya ada keajaiban nantinya, aku bakal ngerasa senang banget sih, Bu, karena aku tuh udah bisa ngelawan rasa malas aku, udah bisa lebih semangat lagi. Kalau aku tuh udah kayak kamu tuh pasti bisa gitu, Bu. Oke, terima kasih Mbak Leodinda. Berarti Mbak Leodinda kalau misalnya ada keajaiban bakal ngerasa seneng karena bisa berhasil gitu ya ngelawan rasa malasnya gitu. Iya, Bu. Oke, terima kasih ya Mbak Leodinda. Teman-teman yang lain bagaimana? Kalau aku, Bu, aku bakalan kayak bersyukur banget ya, Bu, kalau misal ada keajaiban waktu aku bangun tidur gitu. Misalnya saya jadi punya kabit baru atau apa? Masalah yang aku alamin teratasi. Misalnya kalau tiba-tiba aku punya pendamping baru gitu, atau misal kabitku yang lama ini kayak nggak jadi keluar dari universitas gitu loh, Bu, itu aku bakalan seneng banget sih. Aku lebih berharap kayak kabitku yang lalu itu kayak jangan pindah dari universitas, aku maunya. Jangan nggak sih, itu nggak mungkin nggak sih? Karena Ya, ini Itu kan miracle. ini kan miracle tuh kayak harapannya. Maksudnya kayak harapan yang bisa dilakuin nanti. Jangan ada sesuatu yang baru Yang gantiin aja. Saya punya partner baru bisa Terus dengerin bagus, sama partner. kabit sama itu ketum. tuh. Pintar deh. Menangis tuh capek banget. Dari apa ini aku ya? Dari Kalau awal saya, jalan Bu. ya. Saya bu. Kalau saya, Bu, Jangan nengok dulu. kalau saya, Bu, kalau semisal nanti saya bangun tidur terus ada keajaiban gitu ya, Bu ya, saya pengennya ada partner baru yang bisa dampingin saya gitu, Bu. Rasanya saya bakalan senang dan bersyukur banget karena beban di diri saya ini kalau semisal ada partner itu bisa berkurang gitu, Bu. Gitu sih kalau saya. Oke, terima kasih Mbak Lara. Berarti Mbak Laras bakal ngerasa senang dan juga bersyukur ya kalau Bu. misalnya ada keajaiban. Yang ternyata keajaibannya ada sosok pengganti dari kabitnya Mbak Laras. Oke, terima kasih Mbak Laras. Sama-sama, Bu. Teman yang lain bagaimana? Mbak Fadila, boleh? Kalau saya, Bu, saya kalau bangun tidur terus ya yang saya rasain itu pasti kayak senang gitu, Bu. Semuanya udah terlewati gitu misalkan. Jadi kayak ngerasa bebannya udah keangkat gitu, Bu. Jadi kayak nggak ada beban lagi yang bikin banyak pikiran gitu sih, Bu. Iya, Bu, benar, saya setuju sih kalau misalnya keajaiban yang terjadi itu adalah keajaiban dimana itu tuh harapan saya yang terwujud gitu ya, Bu. Saya pasti bakal seneng sih kalau misalnya kan harapan saya lingkungannya mendukung, terus nggak ada lagi
alumni yang terlalu ikut campur gitu. Pastinya saya bakal senang banget sih Bu. Langsung nimpal aja boleh nggak? Gue udah gangguin ngomong. Gitu sih Bu. Kalau saya sih sama ya Bu, kayak teman-teman lainnya yang senang juga. Dan kalau saya senangnya mungkin saya bisa produktif dan aktif di keduanya gitu, baik dari organisasi mau kuliah pun saya semangat, ngerjain tugas prokja organisasi juga semangat gitu. Mungkin saya akan sangat-sangat senang sekali karena bisa produktif di keduanya gitu Bu. Oke, Mbak Rahma, terima kasih. Saya setuju sama. Itu kenapa? Penuh. Enggak. Tapi dia lagi mau ngomong kamu gini coba. Merekam kan ini? Rekam. Saya Lanjut. Saya setuju sih Bu sama Mbak Rahmalia. Kalau misalnya ada keajaiban, saya juga berharap semuanya tuh selesai gitu Bu. Entah dari tugas, entah dari organisasi, bisa balance, bisa sama-sama imbang, bisa sama-sama selesai gitu Bu, tepat pada waktunya, tersusun dengan benar-benar rapi, terorganisir, strukturnya. Pokoknya saya harap sih, saya juga berharap kepada diri saya bisa terkendali lagi sih Bu, bisa lebih tenang gitu Bu. Pokoknya kalau ada keajaiban, saya harap semuanya selesai dengan baik. Oke, tadi teman-teman semuanya sudah menyampaikan ya harapan ataupun apa yang bakal teman-teman rasain kalau misalnya ada keajaiban besok pagi setelah teman-teman bangun tidur. Nah, itu artinya apa? Dua satu kasih O kasih W. Wow, Oh, udah tutup keren. ya pokoknya. Wow, keren. Oh, keren. Apa sih makna di balik miracle question tuh? Mira kan tuh yang gini harapan. Iya. Ya Allah, aku Sebenarnya itu yang bakal yang bisa dilihat Aku punya sayang. kayak orang Aku bisa. kan terbang jauh. Ini aku aja nih itu. Ini kan gosok. Bukan sana warna ini, warna ini. Apa nih? Gua Ini mau disangkutin nama apa goal setting? Selesai. Mau disangkutin nama udah apa? gue setting. Oh, udah. Ini udah selesai. Maksudnya gue menutupnya gimana? Oke, teman-teman tadi udah membicarakan terkait Sama ini kayak sebenarnya makna miracle question tuh kan kayak ngasih pandangan sebenarnya kalian tuh tahu kalian tuh mau ngapain gitu loh. Oke, bener-bener. Oke, teman-teman, lanjut lagi. Oke, apa Oke, Din? baik. Tadi teman-teman sudah menyampaikan harapan dan perasaannya. Teman-teman capai. Nah, itu tadi tuh bisa teman-teman capai ketika teman-teman benar-benar menerapkan atau apa hal yang harus teman-teman lakukan itu benar-benar teman-teman lakukan. Dan semoga di kesempatan berikutnya teman-teman sudah bisa bisa apa? Ya, udah nggak ya. Ayo, lagi. Semangat, ngedit. Satu, udah ras. Taruh HP-nya. Seneng. Satu, dua, tiga. Nah dari jawaban teman-teman tadi itu sebenarnya adalah langkah yang sebenarnya bisa teman-teman lakukan untuk mulai menata kembali. Itu tadi yang bisa teman-teman capai ke depannya. Jikalau teman-teman melakukan apa yang teman sudah rencanakan tadi, apa yang harus teman lakukan untuk meningkatkan moodnya. Badan gue rasanya. Besok masih pulang malam lagi. Kau pikir kita tidak? Iya, kita yang diomongin. Kita terus lanjut. Masih lagi sama tuh. Semangat ya aja. Sore sih. Aku sih nggak mau semangat. Belum. Diam. Nah dari jawaban teman-teman tadi itu sebenarnya merupakan beberapa langkah-langkah ataupun beberapa langkah-langkah yang bisa teman-teman lakukan. Atau gedein suaranya yang kecil. Nah dari jawaban teman-teman tadi sebenarnya itu adalah beberapa langkah-langkah yang bisa teman-teman lakukan untuk membantu teman-teman memecahkan masalah yang sedang teman-teman alami tadi. Jadi mungkin tanpa disadari teman-teman tuh sebenarnya sudah menemukan solusinya masing-masing sendiri tanpa adanya
saran ataupun perintah dari saya sebagai pemimpin di sini. Teman-teman sudah mengarahkan dirinya masing-masing dan juga menemukan solusi sebenarnya tanpa disadari. Terus dia kasih saran. Kan nggak dari aku. Semoga harapannya teman-teman semua bisa capai. Lihat gede banget. Terima kasih Bu. Ibu, terima kasih juga. Kami juga merasa. Nah, Semoga apa tadi yang teman-teman harapkan semua bisa tercapai. Ayo, Kalau misalkan ada teman-teman kita tukeran teman lagi. 1, 2, 3. Oke teman-teman, mungkin sesi hari ini cukup sampai di sini. Tangannya kok gini-gini? Tutup panas kelihatan lemes, capek banget badan. Sedikit lagi. Oke teman-teman, mungkin sesi hari ini cukup sampai di sini. Cukup kita akhiri di sini. Sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih buat teman-teman sudah aktif dan juga partisipatif di sini dengan mendengarkan cerita temannya, memberikan saran ataupun solusi, terus juga saling berdiskusi atau bertukar pendapat. Ibu juga mohon maaf kalau misalnya Ibu ada salah kata dalam berucap ataupun bertutur kata, baik disengaja ataupun tidak. Semoga sesi konseling hari ini memberikan Mewujudkan harapan teman-teman semua gitu. Dan memberikan dampak baik. Semoga sesi konseling hari ini dapat mewujudkan Enggak marah kok. Aduh, nahan. Semoga sesi konseling hari ini dapat mewujudkan harapan teman-teman sebelumnya di awal pertemuan kemarin. Bisa menjawab ataupun menjadi solusi. Kok jadi amin gitu Yang sih? teman-teman Bisa ya kayak alami gitu. Semoga dari konser ini Kelihatan bisa nggak sih kayak menjawab, bisa menjawab yuk. atau menjawab solusi atau menjadi jawaban dari permasalahan itu. Ayo, next. Tuh, 2, 3. Dan semoga sesi konseling hari ini bisa memberikan solusi bagi teman-teman yang sedang menghadapi masalahnya masing-masing. Dan Ibu, dan semoga juga teman-teman yang sedang menghadapi masalahnya bisa segera terselesaikan. Mungkin itu saja sesi konseling hari ini. Sebelumnya, adakah yang ingin bertanya sebelum diakhiri? Bu, Boleh Mbak Rahma. berarti ini sesi konselingnya selesai. Apa sih? Saya Bu, Oke, boleh Mbak Rahma. Aku udah nengok ya? Yuk. saya Bu. Oke, boleh Mbak Rahma. Berarti untuk sesi konseling kelompok ini selesai sampai di sini aja kah Bu, atau emang kita udah nggak ada pertemuan lagi atau bagaimana? Oke, terima kasih Mbak Rahma pertanyaannya. Untuk sesi konseling kali ini atau pertemuan ini adalah pertemuan terakhir kita, karena kita tadi sudah membahas ya mengenai solusi dan juga bertukar pendapat, ada yang memberikan saran juga tadi ya kepada temannya. Jadi ini adalah pertemuan terakhir kita Mbak Rahma lihat gitu. Teman-teman ada yang mau bertanya lagi? Tapi Bu, kalau misalnya masih ada kayak kendala masalah terkait hal yang kayak gini lagi tuh, kira-kira masih bisa konseling gitu nggak ya Bu? Kalau misalnya Mbak Indira setelah melakukan langkah-langkah yang tadi Mbak Indira dapatkan dari sini, terus ternyata masih mengalami masalah yang sama nih, boleh banget nanti daftar kembali sesi konseling kelompok kepada Ibu, ataupun kalau memang sudah dirasa cukup urgent bisa melakukan konseling individu dengan Ibu. Begitu Mbak Indira. Baik, terima kasih Bu. Oke, teman-teman yang lain bagaimana? Cukup atau ada pertanyaan? Cukup Bu. Alhamdulillah, cukup. Kesan dulu nggak sih? Apa? Sebelum ditentukan kesan dulu. Oke, cukup ya berarti teman-teman. Nah, dari teman-teman gimana nih? Ada nggak pesan ataupun kesan dari sesi konseling yang sudah kita jalankan dari beberapa minggu yang lalu hingga saat ini di pertemuan terakhir? Saya Bu. Oke, boleh Mbak Zahra. Kalau saya kan dari awal kayak nggak pernah cerita masalah saya ke orang lain gitu Bu.
Nah, dengan sesi konseling kelompok yang udah kita lakukan beberapa minggu terakhir ini, saya jadi ngerasa lebih lega aja karena saya bisa cerita ke orang lain gitu. Terus dari teman-teman juga ternyata banyak yang mengalami masalah serupa gitu ya. Jadi saya ngerasa ada support karena ternyata saya tuh nggak sendiri punya masalah. Terus ternyata juga saya menyadari kalau misalnya saya tuh nggak se-burn out itu gitu loh Bu, kayak ternyata saya masih ada senangnya juga gitu. Jadi saya lumayan lega lah udah berada di beberapa sesi konseling kelompok ini. Oke, terima kasih Mbak Zahrani atas pesan dan juga kesannya selama sesi konseling ini berjalan tadi ya. Teman-teman ada yang mau menambahkan lagi kesan dan juga pesan? Saya Boleh Mbak Rahma. kalau saya sih kesan selama konseling kita 3 minggu ini ya, saya tuh mulai Bu, merasa nyaman sih, kayak saya mulai senang aja gitu mendengarkan cerita teman-teman, terus juga teman-teman juga mendengarkan cerita saya juga jadi kayak merasa lega betul, kayak kata Mbak Zahrani gitu. Dan kayak saya mulai mikir nih, oh ternyata saya harus gini, harus begini gitu, dan saya kedepannya harus bagaimana tuh saya jadi tahu apa yang harus saya lakukan dengan adanya konseling ini. Oke, terima kasih Mbak Rahmalia atas pesan dan juga kesannya. Oh geter. Ya langsung. Iya Bu, saya juga ngerasa jadi kayak gak sendiri gitu lah Bu, karena ada yang mendengarkan, terus saya juga merasa didengar gitu. Saya juga mendengarkan orang lain menyampaikan masalahnya, itu benar-benar bagi pengalaman dan juga informasi-informasi yang mungkin sebelumnya saya nggak tahu Bu. Kalau saya nggak ikut konseling ini, oh ada orang yang memiliki pengalaman serupa, oh saya jadi kenal sama teman-teman yang ada di tim, di anggota konseling, di kelompok konseling ini Bu. Jadi ya bisa kenal sama orang-orang baru juga gitu. Oke, terima kasih. Ya aku langsung masuk ke sini. Iya, udah. Ya belum? Ya, apa yang Mas? Kamu siapin, nanti langsung nimpal ya. Tapi gedein Fadila. Iya, kamu Ya. juga langsung siapin, nimpal. langsung aja gedein soalnya. Yang gede ya. Iya. Aduh. Oh ya, Foto yo. Dilihatnya di sini. Gue ini udah jam 9 malam. apa sih? Mau berakhir aja Mas Sarah. Udah ya. Benar sih Bu, kayak yang kata Mbak Indira tadi, dengan ngikutin konseling kelompok ini yang udah berjalan 3 minggu ini, saya jadi kayak dapat informasi baru, terus jadi tahu apa yang orang-orang lain juga rasakan ternyata hampir mirip sama saya. Jadi saya nggak ngerasa sendiri dan kayak ada temennya lah gitu Bu. Nimpal Mbak. Iya sebentar. Iya Bu, aku juga Iya Bu, aku juga ngerasa tuh kayak ternyata tuh teman-teman juga pada ngerasa capek gitu sama organisasi, sedangkan aku tuh ternyata aku tuh harus berusaha buat ngelawan rasa malas aku gitu Bu. Oke. Kalau dari aku senang sih Bu ya, karena di sini aku bisa cerita, habis itu juga bisa dikasih solusi, bukan cuma cerita-cerita yang tanpa solusi gitu ya Bu ya. Kayak dapat gitu loh Bu jawaban, terus ngerasa tuh leganya tuh juga dapat gitu. Itu sih Bu. Jujur dan udah nggak enak. Jujur gue denger Diran lu udah gitu denger banget. Iya ya. Udah sih, Udah. Iya Bu. Gitu sih Bu. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyampaikan kesan dan juga pesan untuk sesi konseling yang sudah berjalan selama 3 minggu dari minggu-minggu lalu dan juga sampai saat ini. Terima kasih juga sudah mau berkomitmen dengan baik, dengan baik dan juga menaati aturan. Semoga sesi konseling yang sudah kita jalankan bersama dapat memberikan manfaat bagi teman-teman dan juga dapat memberikan solusi ke depannya.
Mungkin itu aja dari Ibu, dari teman-teman. Apakah ada tambahan? Cukup, Bu. Oke, cukup. Mungkin kita akhiri saja sesi konseling hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Udah mau ngomong ya? Alhamdulillah, Neng. Dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Boleh pelukan gitu gak sih? Saling Iya, pelukan boleh gitu. dong. Mungkin kita selesai dengan sama-sama bersalaman. Bersalaman dan Kok kita gak ada ice saling menyanyi enggak lah. bersama. Nggak ada lah. Apa menyanyi hangat apa sih? Bersalaman Memberikan dan pelukan hangat kepada salam terakhir, salam semangat. salam Dan hangat memberikan terakhir. semangat kepada sesama. Sesama. Semangat teman-teman. Saling berpelukan gitu aja ya? Mari kita mungkin kita bisa salaman dan saling di akhir- berpelukan. Untuk memberikan untuk Apakah di akhir akan ada lagu? untuk saling tulus. untuk saling Tolong kasih gua Memberikan semangat. Bersalam Kasih gua hangat, semangat. bersalaman dengan hangat. Mungkin kita bersalaman dengan hangat dan saling menyemangatkan satu sama lain. Oke, ayo. Terus kita ngapain? Semangat. Terus Terus pelukan kayak dua-dua gitu terus kayak bareng-bareng. Jangan terlalu heboh nanti lemes gitu loh. Jangan terlalu gitu. Kayak yang Ayo. Apa coba? Coba Ayo. anjir gitu. Dah. Dari mana ya tadi matanya? Oke, mungkin sebelum kita pulang, mungkin bisa kita saling memberikan support ke temennya atau bisa boleh saling berpelukan biar kita salam hangat gitu ya. Gua nggak ada banget. Sama aku loh. Ya. Ajakin gue makanya. Gue udah gini dia. Gue gak aja. Sama aku aja. Aku juga bingung sudah kalau Dinda nggak aja. Iya. 1, 2, 3. Terima kasih teman-teman. Semangat ya. Tapi ketawa ya, jangan tertawa. Ini mau gimana? Bentar. Nanti aku kesini, besok kesini. 1, Ngerti gak sih? Ya, salam aja ya. Salim aja nanti kamu peluk Dira. Iya. 1, 2, 3. Semangat teman-teman. Terima kasih ya. Kasih Bu. Semangat ya, Mbak Dira. Makasih. Iya, terima kasih. Iya, sama-sama. Terima kasih juga ya teman-teman. Semangat ya. Mungkin teman-teman mau lanjut beraktivitas ataupun mau pulang karena mungkin sudah malam ya. Bisa saya antar ke depan. Diusir. Iya. Satu, langsung diri kan? Kantor ke depan, kantor depan. Polisi kantor depan. Mungkin bisa saya antar ke depan. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu. Polisi yang Terima kasih, Bu.